Sudah, Pak. Pak. Rasa pakai HP jadi lihat, Bang. Oh ya, tidak apa-apa, Bu. Oke, Bapak Ibu, seperti yang telah kita sepakati tadi bahwa waktu kita untuk melakukan sesi diseminasi ini adalah pukul 16.00. Oleh karena itu kita akan mulai sekarang. Ya. Pertama, saya ingin mendengar dulu perasaan yang Bapak Ibu rasakan di sore hari ini ketika kita mengikuti ruang kolaborasi ini. Bapak Ibu diminta untuk menuliskan di room chat satu kata yang mewakili perasaan Bapak Ibu di sore hari ini. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu menuliskan satu kata yang mewakili perasaan Bapak dan Ibu di sore hari ini. Ya, oke. Sudah ada Bu Marta, senang. Ada Bu In, senang. Oke, ada Bu Nona, senang selalu. Ada Bu Bulan, gembira. Bu Tin, senang. Oke, yang lain mungkin. Pak Yance, ya. Ada Bu Ella, gembira. Bu Elis, senang. Oke, baik. Dari semuanya senang dan gembira ini mewakili gambaran diri Bapak dan Ibu di sore hari ini. Mungkin saya minta Bu In dulu. Bu In, kira-kira gembiranya karena apa Bu di sore hari ini? Silakan Bu. Baik Pak, gembiranya bisa ketemu kembali, bisa bersama lagi, kemudian bisa dengar materi, lalu Pak Fasil sekarang sebagai CGP lagi. Oke, baik, terima kasih Bu. Oke, saya pikir jawaban Bu Tin ini mewakili semua ya, atau mungkin ada yang punya jawaban lain? Ya, tidak ada ya, Bapak Ibu? Ya, baik sudah. Bapak Ibu perkenalkan, ini materi kita hari ini, sore hari ini diseminasi budaya positif. Perkenalkan saya Ronaldus Adipati Kunjung, SPD, calon guru penggerak angkatan 10, SMA Negeri 7 Kota Komba, Manggarai Timur. Ya, baik Bapak Ibu, sore hari ini kita akan menggali lebih dalam tentang budaya positif di modul 1.4. Ya. Modul 1.4 dalam program pendidikan guru penggerak. Ya. Ya. Ini materi yang akan kita diskusikan di sore hari ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol. Kemudian ada segitiga restitusi. Mungkin sebentar dalam pembahasannya ada yang bolak-balik, tapi tidak menghilangi makna atau ringkasan dari modul 1.4 dalam program pendidikan guru penggerak. Ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita membahas tentang budaya positif, penting kita untuk melihat dan mengetahui tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru adalah pola pembelajaran di mana peserta didik diberikan kemerdekaan untuk menentukan cara belajarnya tanpa Itu juga kayak
Halo, gue yang ke depan. Oh. Pak Fasil, mic tutup Halo nih. teman-teman, Pak tidak ada lah kan? Tidak, Pak. Masih ada. Mic tutup nih. Mikrofonnya mati. Oh, sudah. Sorry, Bu. Ada sedikit gangguan. Ya, baik Bapak Ibu. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran dengan pola pembelajaran di mana peserta didik diberikan kemerdekaan untuk menentukan cara belajarnya tanpa ada tekanan dari pihak lain, ya Bapak Ibu. Itu pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi siswa diberikan kebebasan dalam belajar. Kita tugas guru hanyalah memfasilitasi. Kita tidak mengintervensi cara belajar murid, tapi kita memfasilitasi belajar peserta didik di kelas, ya. Oke, next. Ya, baik Bapak Ibu. Selama ini kita sudah terjebak dalam miskonsepsi tentang teori kontrol. Bahwa selama ini kita ini semua terjebak dalam ilusi. Bahwa ilusi guru mengontrol murid, itu yang pertama. Kemudian bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter, ya. Itu yang kita pahami selama ini, bahwa dengan kita memberikan kritik, maka orang yang bersalah itu dapat menguatkan karakter yang ada dalam diri mereka. Itu ilusi yang kedua. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ya. Selama ini kalau kita memberikan penguatan positif, itu kita berpikir bahwa itu akan bermanfaat bagi peserta didik. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya. Ini tidak saja terjadi di kehidupan kita sebagai guru, tapi juga di rumah. Di rumah seringkali kita memaksa pendapat dan keyakinan kita kepada anak-anak kita di rumah. Oke, next. Ya. Pertama tadi kita membahas tentang disiplin positif. Ya, ini Bapak Ibu. Disiplin berasal dari bahasa Latin, disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kalau Bapak Ibu sudah mendengar atau sudah pernah membaca bahwa disiplina ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita atau dalam praktek-praktek kita selama ini, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dari orang tersebut. Ya, selama ini kita menerapkan disiplin ini berarti memaksa sesuatu kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, ini makna disiplin positif, Bapak Ibu. Oke. Nah, dalam konteks kita membahas tentang disiplin positif, kita juga membahas tentang nilai-nilai kebajikan universal. Dia bilang nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, nilai-nilai kebajikan itu tidak tersekat oleh ras, ya Bapak Ibu, tapi dia lintas batas. Ya, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang
maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ya. Kalau kita mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diane Gosen. Kemudian, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, ini istilah dalam kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya. Jadi dalam konteks kurikulum Merdeka, nilai-nilai kebajikan universal yang mau kita kedepankan dalam kurikulum itu nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian nilai mandiri, kemudian nilai bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Saya yakin Bapak Ibu sudah memahami profil pelajar Pancasila ini karena sudah menerapkan IKM ya. Sudah sekolah penggerak yang melewati jalur mandiri untuk menerapkan IKM. Ya. Oke. Ya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas teori motivasi perilaku manusia. Ya. Dalam kaitan dengan motivasi perilaku manusia, ada 3 hal sebenarnya yang selama ini terjadi. Motivasi perilaku kita yang selama ini kita kenal itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi ekstrinsik yang datangnya dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini motivasi ekstrinsik. Duanya ini, yang pertama dan yang kedua ini, merupakan motivasi ekstrinsik yang datangnya dari luar. Atau ada faktor dari luar yang mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa kalau saya melakukannya? Nah, yang ketiga ini merupakan motivasi internal. Motivasi yang datangnya dari dalam diri orang yang bersangkutan. Ya. Dia tahu atau dia sadar bahwa dengan dia melakukan itu, maka dia akan mendapatkan sesuatu. Bukan karena ada tekanan, bukan karena ada paksaan dari pihak lain, dari pihak luar. Ya, begitu Bapak Ibu. Itu ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari hukuman, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan, kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, dalam kaitan dengan motivasi perilaku manusia, Ki Hajar Dewantara sudah menegaskan makna kata merdeka. Menurut dia, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, inilah sebenarnya motivasi perilaku yang ketiga tadi, yang kita sudah lihat di slide sebelumnya tadi, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Bahwa orang melakukan sesuatu itu untuk menghargai diri sendiri. Bukan karena terperintah seperti motivasi perilaku yang pertama dan kedua tadi. Ya. Nah, dalam kaitan dengan kita membahas motivasi perilaku manusia, kita juga tidak akan terpisahkan dari yang namanya restitusi. Ini merupakan sebuah materi baru yang ada dalam program pendidikan guru penggerak. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian Gosen juga menegaskan bahwa restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ya. Ini yang harus ditekankan dari restitusi. Mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Kemudian,
membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Mereka mau menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya. Lagi-lagi ini ditulis oleh Gosen ya Bapak Ibu, yang diadopsi dalam kurikulum pendidikan guru penggerak. Ya. Ya. Nah, terkait dengan motivasi perilaku, kemudian terkait dengan hukuman dan lain sebagainya, ada dua identitas yang perlu dipahami dan diketahui oleh kita semua. Yang pertama identitas gagal, kemudian yang kedua identitas sukses. Identitas gagal itu dengan memberikan hukuman, Bapak Ibu. Jadi selama ini kalau kita berkaca pada materi yang ada dalam modul program pendidikan guru penggerak, maka selama ini kita semua sudah ada dalam yang namanya identitas gagal dengan memberikan hukuman. Ya. Dia bilang identitas gagal itu ada hukuman di dalamnya, yaitu hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi mungkin Bapak Ibu ingat-ingat apa yang selama ini dilakukan kepada peserta didik kita atau kepada keluarga kita, khususnya kepada anak-anak kita di rumah. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau kita memberikan hukuman itu, peserta didik atau anak kita itu merasa tidak nyaman. Ya, berikutnya korban memang mendapatkan keadilan. Itu kalau kita memberikan hukuman. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Mereka akan merasa sakit hati kalau kita memberikan hukuman. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Ya, dengan kita memberikan hukuman itu, ada peserta didik tertentu yang setelah kita berikan hukuman, dia akan menjadi pasif selamanya. Atau bisa juga dengan kita memberikan hukuman, anak atau peserta didik itu menjadi lebih agresif. Mungkin ada pengalaman dari Bapak Ibu sebentar. Bisa diceritakan mengenai perilaku pasif dan agresif yang meningkat setelah kita memberikan hukuman. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, ini keyakinan yang kita pahami. Bahwa segala sesuatunya itu tidak akan berjalan bila murid tidak merasa takut. Ya. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ya. Selama misalnya di sekolah, berlaku hanya selama mereka ada di sekolah saja. Tetapi mereka tidak membawa itu keluar. Kemudian peraturannya, kamu harus, ya, bahasa yang kita tekankan kepada peserta didik atau anak itu, kamu harus. Ya. Kemudian murid atau anak membenci peraturan. Ini konsekuensi kalau kita memberikan hukuman kepada anak atau peserta didik. Nah, kalau tadi ada identitas gagal lewat hukuman, kemudian kita akan juga membahas identitas sukses, yaitu dengan menerapkan disiplin. Disiplin ini ada dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Tidak nyamannya itu hanya untuk jangka waktu pendek. Kemudian korban bisa diabaikan. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman. Ya, sama-sama merasa tidak nyaman tadi. Di hukuman dan juga konsekuensi. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Ya. Kemudian apa peraturannya? Itu bahasa yang digunakan di konsekuensi itu. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kemudian murid atau anak menghormati peraturan. Jadi posisinya netral, bukan negatif. Dia berada di antara negatif dan positif. Nah, yang kita mau bahas atau yang kita mau pelajari kali ini itu terkait dengan restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang.
Kemudian korban mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan. Ya. Masalahnya terpecahkan. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ketika kita melakukan restitusi, apa yang kamu yakini? Atau apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya. Kemudian yang terakhir, murid atau anak menghormati dirinya dan juga orang lain. Ya. Oke Bapak Ibu, ini tiga perbedaan antara hukuman sebagai identitas gagal dengan konsekuensi dan restitusi sebagai bagian dari disiplin positif atau identitas sukses. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ya. Ada 9 ciri restitusi yang mau kita pelajari. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, restitusi itu digunakan untuk memperbaiki hubungan. Ya, itu yang kedua, memperbaiki hubungan. Kalau misalnya sudah ada korban dan juga ada pelaku, maka bagaimana caranya ini? Melalui restitusi kita perbaiki hubungan keduanya ini sehingga mereka bisa menjadi teman seperti sedia kala. Ya. Kemudian yang ketiga, ada tawaran bukan paksaan. Kita di restitusi ini kita tidak melakukan pemaksaan ya kepada pelaku untuk misalnya meminta maaf dan lain sebagainya kepada korban. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya. Kita memberikan kesempatan kepada pelaku untuk dia melakukan refleksi, untuk melihat kedalaman dirinya. Seandainya dia ada di posisi yang sama seperti korban, kira-kira apa yang dia rasakannya. Ya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, itu. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya. Kemudian fokus pada solusi. Restitusi itu bukan fokus pada solusi, bukan pada masalahnya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Ini ada 9 ciri restitusi Bapak Ibu. Beberapa hal di sini ini memang selama ini mungkin kita tidak terapkan di keseharian kita dalam konteks kita mendidik siswa maupun anak-anak kita di rumah. Ya, oke. Ya. Kemudian berikutnya yang ketiga kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, ini ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bisa menjelaskannya atau menjawab. Mengapa kita harus menggunakan keyakinan kelas, bukan menggunakan peraturan? Silakan Bapak Ibu, saya memberikan kesempatan. Kalau ada yang mau menjawab, silakan raise hand Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, semoga suara saya masih bisa didengar. Dengar, Bang. Ya. Bapak Ibu mungkin ada yang mau menjawab, silakan. Ya, Bu In, silakan Bu In. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kenapa tidak bukan Mengapa tidak peraturan? Ya. Ya, bukan Mengapa peraturan harus kelas, tapi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas maksudnya bahwa kita bersama-sama dengan murid-murid bersepakat bahwa kita membuat suatu perjanjian bahwa ketika jika kita buat contoh ya anak-anak kita harus buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas bahwa setiap kali jam pelajaran dan mengakhiri pembelajaran kita harus mengawalinya dengan doa. Nah, itu kesepakatan itu kita buat agar anak-anak tetap melekat di dalam diri mereka, agar mereka tidak
melanggarnya. Jadi supaya mereka tetap yakin bahwa mereka telah membuat kesepakatan bersama teman-teman dan juga bersama dengan guru. Mungkin dari saya seperti itu, Pak. Oke, Mungkin baik. ada Terima yang kasih, lain. Bu Win. Ya, terima kasih banyak, Bu Win. Ada yang lain, Bapak Ibu? Silakan. Bu Marta mungkin, silakan. Terima kasih, Pak. Bukan peraturan tapi keyakinan kelas itu maksudnya begini, Pak. Kalau peraturan itu sangat mengikat, memaksa Ya. anak harus mematuhi peraturan tersebut. Sedangkan keyakinan kelas itu kan niat baik yang muncul dari anak sendiri bersepakat dengan gurunya yang dijadikan sebagai satu keyakinan. Jadi anak itu lebih menghafal tentang keyakinan kelas kami itu seperti ini. Jadi mereka tahu betul ketika mereka langgar melakukan sesuatu kesalahan, kembali mereka mengingat bahwa kami melanggar keyakinan kelas kami. Sekian Pak dari saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Bu Marta. Berikutnya, Bu Bulan, silakan Bu. Ya, masih mute Bu. Halo, Bu Bulan. Baik, ya. Selamat sore Pak Selamat sore, dan Bu. teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Fasil. Menurut saya Pak, terkait dengan mengapa harus keyakinan bukan peraturan. Ini terus terang Pak, saya juga barusan selesai menulis di saya punya koneksi antar materi tadi Pak. Ya. Bahwa kenapa harus keyakinan? Karena keyakinan kelas itu merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri Pak. Sehingga ada atau tidak ada aturan yang dibuat atau ditetapkan, murid akan tetap melakukan dan menerapkan hal-hal baik atau disiplin positif itu sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati. Ya, jadi intinya itu Pak, sekalipun ada aturan atau tidak, tetap mereka akan mengikuti keyakinan kelas, sedangkan peraturan itu lebih pada motivasi eksternal Pak. Ya. Jadi itu membuat murid akan sangat ketergantungan pada aturan yang dibuat. Itu saja Pak, saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih Bu Bulan. Ya, teman-teman yang lain mungkin masih ada? Ya, Fasil, silakan. Oke, silakan Fasil. Baik Pak Fasil, selamat sore, selamat bersuara kembali. Terima kasih untuk ruang ini yang melibatkan kami CGP Angkatan 10 di kelompok kami. Saya coba mengutip sedikit dan apa yang dijawab oleh teman-teman tadi, dan berdasar pada pertanyaan yang disuguhkan ini, saya mengertinya begini Pak. Soal perbedaannya itu soal aturan itu dibuat secara sepihak, sementara keyakinan itu dibuat atas keputusan bersama berdasarkan kebajikan-kebajikan universal yang mereka miliki dan mereka harapkan. Nah, jadi kalau aturan itu kita mengerti tentang aturan itu, aturan bisa tertulis, ada yang bisa lisan, tetapi itu doktrin yang dibuat secara sepihak oleh satu orang atau kelompok orang saja. Misalnya kalau konteksnya sekolah berarti itu dibuat oleh guru atau pihak lembaga tanpa mempertimbangkan kemauan anak-anak seperti apa dan apa-apa yang baik yang diharapkan oleh seperti anak-anak itu tidak dipertimbangkan. Sementara keyakinan kelas itu dibuat antara guru lebih khusus dengan siswa, dan siswa sendiri ingin memenuhi kebajikan-kebajikan universal yang menurut mereka bahwa itu kebajikan-kebajikan universal yang harus ada di kelas mereka. Sementara di aturan tidak ada yang begitu. Terima kasih Pak, saya kembalikan, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Ya. Baik, terima kasih kepada 4 orang teman kita yang sudah menjawab tadi. Ya, semua pendapat yang disampaikan tadi sudah benar. Ya, peraturan itu yang pertama sifatnya mengikat. Kemudian yang kedua itu cenderung adanya pemaksaan. Itu peraturan. Ya,
Sedangkan keyakinan kelas itu yang pertama merupakan hasil kesepakatan bersama antara guru dengan siswa. Kemudian yang kedua, selain hasil kesepakatan kelas, kemudian keyakinan kelas itu juga merupakan motivasi internal atau nilai-nilai kebajikan universal yang ada dalam diri peserta didik yang disepakati secara bersama untuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk 4 jawaban yang sudah disampaikan tadi. Ya. Kemudian kita ke materi selanjutnya. Ya, ini bentuk-bentuk peraturan dan keyakinan kelas. Contoh peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian dilarang menggunakan kekerasan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Kemudian gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya. Sementara keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal itu kalau tadi selalu kembalikan buku ke tempatnya itu nilainya itu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, nilainya itu menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, kemudian berkomitmen, ya. Ya, mungkin ini berkomitmen Bapak Ibu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu nilai universalnya itu, nilai keyakinannya itu ada keselamatan dan juga menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya itu kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Ya. Nilai universalnya itu menghormati orang lain atau bersabar. Kemudian gunakan masker. Nilai universal yang mau dicapai itu kesehatan atau keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Nilainya itu keselamatan dan juga keamanan. Ya. Baik Bapak Ibu, selama ini kita hanya menerapkan yang ini, yang peraturan ini. Di sekolah seringkali kita menemukan kata-kata seperti ini, dilarang mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang menggunakan narkoba. Ini merupakan kata-kata yang selama ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pendidik di sekolah. Nah, yang mau dikembangkan sekarang itu adalah nilai keyakinan kelas. Nilai keyakinan kelas itu berbasis pada nilai-nilai kebajikan universal yang datangnya dari dalam diri sendiri peserta didik. Seperti tanggung jawab, menghormati orang lain, komitmen, kemudian keselamatan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ini nilai-nilai yang mau dikedepankan kalau kita mempelajari tentang restitusi. Oke. Berikutnya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 4 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 ya. Yang 5, pertama, ya ada 5. Yang pertama kebutuhan akan kasih sayang. Ini kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan untuk penguasaan. Kemudian ada kebutuhan akan kebebasan. Kemudian ada kebutuhan akan kesenangan dan yang terakhir itu kebutuhan untuk bertahan hidup, ya. Dalam konteks kehidupan kita sebagai manusia, 5 kebutuhan dasar ini harus selalu dipenuhi. Kalau dalam modul belajar guru penggerak dibilang bahwa kalau salah satu dari 5 kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka dapat menimbulkan konflik. Baik konflik diri, konflik psikologis, maupun konflik di lingkungan sosial. Sehingga 5 kebutuhan dasar manusia ini harus kita penuhi semua. Bahwa kita memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kita juga memiliki kebutuhan untuk menguasai orang lain. Menguasai. Kemudian mendapatkan kebebasan. Kemudian kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan dan juga kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya.
Demikian Bapak Ibu terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ya. Tidak kelihatan ya Bapak Ibu? Tidak, Pak. Belum lihat, Pak. Iya, Pak, tidak. Judulnya saja, Pak. Ya. Saya coba ini dulu. Tidak muncul ya Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum, Pak. Juga Pak. Belum hapus ya, Pak. Oke ya. Ada 5 posisi kontrol yang bisa kita lihat di contoh-contoh penerapan posisi kontrol seperti ini. 5 posisi kontrol yang pertama, pembuat atau orang merasa bersalah, penghukum, kemudian pembuat atau orang merasa bersalah, kemudian posisi kontrol sebagai teman, kemudian posisi kontrol sebagai pemantau, kemudian posisi kontrol sebagai manajer. Ya, ini ada 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada pernyataan-pernyataan yang merupakan contoh-contoh penerapan posisi kontrol kita yang selama ini kita lakukan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, dalam teori posisi kontrol, yang mengatakan ini biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki posisi kontrol yang membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini biasanya dilakukan oleh orang yang ada di posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Nah, ungkapan ini biasanya dilakukan oleh orang yang ada di posisi kontrol sebagai teman. Ya. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini biasanya diungkapkan oleh orang yang ada di posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, yang ini, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini biasanya diungkapkan atau dikatakan oleh seorang yang ada dalam posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Ini diungkapkan oleh orang yang ada di posisi kontrol sebagai penghukum. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ya, ini tidak muncul ya Bapak Ibu. Ini tentang restitusi ini yang di sini. Ya, baik. Tadi kita sudah membahas tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, definisinya itu atau pengertian menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, itu menstabilkan identitas. Ya, biasanya di menstabilkan identitas ini, di tahap ini, guru akan berkata dengan kalimat-kalimat sebagai berikut. Yang pertama, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kemudian, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kemudian, Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, Bapak Ibu, ini adalah kalimat yang biasanya diungkapkan oleh guru yang ada di posisi kontrol sebagai manajer ketika dia menerapkan segitiga restitusi.
di bagian menstabilkan identitas. Ya. Seperti ini tadi, berbuat salah itu hal yang manusiawi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Ada beberapa ungkapan atau kalimat yang biasa guru gunakan ketika memvalidasi kebutuhan ini. Yang pertama, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap lain yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian, apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok? Ya, ini merupakan kalimat-kalimat yang biasa guru gunakan ketika memvalidasi kebutuhan peserta didik. Ya, oke. Bapak Ibu, itu langkah kedua tadi. Kemudian langkah yang terakhir, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kalimat yang digunakan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kemudian, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kemudian, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian, kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kemudian kamu menjadi orang seperti apa? Nah, kalimat-kalimat ini biasanya digunakan oleh guru untuk menanyakan keyakinan kepada peserta didik ketika menerapkan segitiga restitusi. Oke, baik Bapak Ibu. Itu tentang keyakinan segitiga restitusi. Ya. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung pembahasan kita di sore hari ini. Di sini saya akan memberikan Bapak Ibu link Jamboard. Bapak Ibu sebentar akan menuliskan refleksi di link Jamboard yang sudah saya sediakan ya Bapak Ibu. Saya akan mengirimkannya di kolom chat Bapak Ibu. Ya. Oke. Ya, Bapak Ibu, saya sudah kirim link Jamboard untuk refleksinya di kolom chat. Bapak Ibu diminta untuk mengisinya. Ada 4 pertanyaan. Ada 4 pertanyaan reflektif yang harus Bapak Ibu isi di link Jamboard yang sudah di-share tadi. Bapak Ibu, silakan. Saya agar jangan terlalu memposisikan diri sebagai penghukum. Oke, terima kasih. Ini belum ada nama. Ya. Oke. Ada Bu Bulan di pertanyaan pertama. Keyakinan kelas merupakan nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Bulan. Kemudian ada Bu Asti. Hal baru yang mengubah paradigma saya adalah 5 posisi kontrol dalam restitusi, di mana manajer adalah posisi yang paling ideal dan juga menerapkan segitiga restitusi. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Asti. Ya, oke. Kemudian ada Bu Ella. Pada teori stimulus respon ke pendekatan teori kontrol yang dapat membuka pandangan sehingga saya memposisikan diri sebagai manajer. Oke, terima kasih kepada Bu Ella. Kemudian ke pertanyaan kedua, ada Bu Asti. Saya merasa bersyukur dan senang boleh mendapat kesempatan mendapat pengetahuan untuk boleh saya terapkan di lingkungan sekolah. Oke, terima kasih kepada Bu Asti. Oke, kembali ke room chat. Pertanyaan nomor 2, Butin. Perasaan saya senang. Saya semakin termotivasi untuk memperbaiki diri saya. Saya bangga menjadi bagian dari CGP. Oke, baik. Terima kasih kepada Butin. Ya. Pertanyaan ketiga juga sudah ada yang jawab, ya. Pak, pertanyaan nomor 3 bagaimana, Pak? Nah, ini pertanyaan nomor ketiga.
Oh, peran Among seperti apa? Peran Among itu peran yang selama ini kita lakukan dalam mendidik siswa. Apakah kita banyak sebagai penghukum atau kita sebagai manajer yang memberikan kemerdekaan kepada siswa? Ya. Peran Among yang telah saya lakukan perlahan mulai berubah dari kebiasaan hukum menjadi manajer. Oke. Baik, terima kasih kepada Pak Sil. Oke, yang kedua belum ada nama. Peran Among yang saya lakukan adalah meminta pendapat mereka dalam membuat keyakinan kelas. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan keempat, ya, sudah ada Bu Nona di pertanyaan keempat. Setelah mengikuti modul ini, Bu Nona akan menempatkan diri sebagai manajer dan akan merubah pola pembelajaran menjadi lebih baik. Oke, terima kasih kepada Bu Nona. Kemudian ada Pak Sil, belum ada Isyan. Oke. Iya. Yang kedua ada Bu Bulan. Oke, ya. Tentu saya mau manajer Pak. Lebih enak diskusi dengan siswa. Ya, oke, terima kasih. Saya tidak tahu ini siapa. Mungkin Pak Sil. Ini pertanyaan ketiga tadi Bapak Ibu. Saya sudah habis, Pak. 2 saya lupa tulis nama tuh. Oh, ya. Oke, terima kasih, Bu. Bisa diedit kembali, Bu, kalau lupa tulis nama. Di sini nih. Ya, ini ada edit nih. Ibu Nona ini cepat sekali, Pak ya. Nah, ini ada Bu Asti. Yang saya lakukan adalah saya berusaha mengubah peran ke posisi ideal, yakni sebagai manajer. Oke, terima kasih kepada Bu Asti. Ya, kita kembali ke room chat. Jadi sudah ada Bu Marta menjawab pertanyaan yang kedua. Perasaan senang ketika mengikuti sesi ini karena saya termotivasi dari guru disiplin yang datang dari dalam diri sendiri atau motivasi intrinsik. Oke, terima kasih kepada Bu Marta. Oke. Aku mah. Mio, gue mau bekat kamak itu. Oke, pertanyaan ketiga Bu Ella juga sudah. Ya. Pertanyaan keempat, oke, Pasil ya. Saya delete yang ini ya Pak ya. Oke. Tentu saja saya mau menjadi manajer Pak, lebih enak diskusi dengan siswa. Oke, itu pertanyaan keempat. Sudah, Pak. Oke. Ya, tadi kita sudah mengisi refleksi ya Bapak Ibu. Ya. Ini praktek selama ini ketika saya membuat keyakinan kelas di sekolah. Saya memang lupa menginput siswa untuk menempelkan keyakinan kelasnya itu ya Bapak Ibu. Ya, oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memenuhi undangan saya untuk melakukan diseminasi berbagi praktik tentang budaya positif di sore hari ini. Baik, Bapak Ibu.